waktunya untuk kita dapat melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar kalimat yang mana bimbingan kelompok? Pernah dengar? Nah, kalau misalnya pernah dengar, waktu dengar kalimat bimbingan kelompok itu apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman semua? Belajar kelompok. Menurut yang lain? Bimbingan kelompok itu kayak bimbing kelompok ini. Ada yang lain yang menambahkan? Bimbingan kelompok adalah bimbingan supaya kita bisa lancar untuk berdiskusi antar kelompok. Ada yang mau menambahkan? Ada mau menilai. Baik ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan di dalam bimbingan konseling yang dimana selama kegiatan itu berlangsung menggunakan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu sendiri adalah suasana yang hidup selama di dalam interaksi dalam kelompok tersebut, di mana para semua anggotanya itu berperan aktif dalam mengungkapkan pendapat, juga mengungkapkan ide-ide pikiran yang ada sebenarnya. Nah, tujuannya di sini adalah supaya teman-teman ini bisa lebih percaya diri atau lebih berani dalam mengungkapkan pendapat di depan banyak orang, lalu mengembangkan aspek pribadi dan dapat menerima informasi baru yang nantinya akan kita dapatkan selama kegiatan ini berlangsung. Lalu saya harapkan selama kegiatan ini nantinya berlangsung, teman-teman dapat sukarela mengungkapkan pendapatnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya, kalau misalnya memang ingin menyampaikan pendapat, ya ungkapkan aja gitu. Walaupun itu benar atau salah, maksudnya tidak dinilai apakah pendapat itu benar atau pendapat itu salah. Jadi ungkapin aja apa yang memang benar-benar teman-teman ingin ungkapkan. Lalu teman-teman juga harus terbuka, jangan malu untuk mengungkapkan pendapatnya, dapat aktif dan bisa saling berinteraksi. Nah, tata cara pelaksanaannya seperti kita lakukan saat ini, yaitu dengan berkomunikasi, yang dimana tujuannya adalah supaya interaksi sesama kita ini lebih mudah, karena kan kalau misalnya berkomunikasi lebih enak mengungkapkan semuanya. Nah, baru itu di sini kan kita belum pada ada yang kenal kan, jadi saya minta kita untuk kenalan dengan memperkenalkan nama sama jurusan juga ya. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Siti Losa Sabira, saya dari jurusan DKI. Di lanjutkan. Baik, sini nama saya Sabira Dina, saya dari jurusan DKI. Baik, nama saya Masyita, saya dari jurusan DKI. Nama saya Rina Adia dari jurusan KPI. Nama saya Rina Fitri, saya dari jurusan KPI. Ya, nama saya Muhammad Reza, saya dari jurusan KPI. Nama saya Fitri Reza, saya dari jurusan KPI. Nama saya Rizka Zari dari jurusan KPI. Jadi kita sekarang sudah kenal ya sama lain. Nah, di sini kegiatan ini adalah membahas tentang gimana sih cara kita memanajemen waktu. Karena kan kita ini anak kuliah semua ya, ada yang kuliah sambil organisasi, atau kuliah sambil kerja, atau yang kuliah organisasi juga, kuliah kerja juga. Nah, di sini saya mau meminta pada teman-teman menyampaikan gimana sih dalam satu harinya itu teman-teman memilih waktu yang sesuai. Misalnya kalau misalnya memang teman-teman cuma kuliah aja, ya teman-teman ungkapin gimana sih teman-teman memilih waktu di rumah gitu kan. Kalau misalnya memang dia ikut organisasi sambil kuliah, ya teman-teman ungkapin nih gimana sih teman-teman memilih waktu dengan kuliah, menjadi tugas-tugas kuliah, terus turun organisasi juga.
Mungkin pertama dari Aida. Ya, kalau saya manajemen waktunya yang pertama tuh lihat dulu keadaannya. Misalnya di rapat yang pertama mungkin yang perlu kita rapat itu biasa kalau organisasi di rapat pertama sampai rapat akhir, di rapat penentuan. Habis itu kalau misalnya udah selesai rapat, ada ke sekolah, masuk ke sekolah besoknya. Jadi misalnya waktunya dengan rapat besok, itu besok pasti udah ada, pasti udah datang ke sekolah dulu, ada yang lebih penting. Tapi kalau yang di sekolah ini nggak berapa penting kerjaannya, jadi ya rapat aja. Kalau dengan kuliah, gimana sih? Kalau kuliah yang pasti prioritas pertama kuliah, walaupun kerja sepenting apapun dan organisasi sepenting apapun tetap kuliah. Saya minta pendapat dari Fitra, gimana? Kan tadi Aida udah ngungkapin nih, dia memilih waktu apa yang dikerjakannya lebih dulu gitu. Menurut kita, apakah yang dipilih, maksudnya apa yang dibilang Aida ini kira-kira udah benar nggak sih memilih waktunya gitu? Kalau menurut saya memilih waktu itu yang pertama itu dari yang prioritas pertama. Misalnya memprioritaskan apa? Misalnya kita kerja, memprioritaskan kerja. Besok kita ada kuliah, kita pilih dulu yang mana yang prioritas kita yang paling utama itu apa. Misalnya kita prioritas itu kita itu kuliah, nanti kita harus memprioritaskan kuliah dulu, yang lain lagi. Besok untuk manajemen waktu yang bagus, diperlukan setiap harinya tuh kalau biasa kita itu buat catatan apa dulu yang dikerjain itu aja. Gimana? Ya, kalau menurut saya betul kata Ida. Juga kata dari bahwasanya kita harus memprioritaskan tujuan kita apa. Misalnya tujuan kita lebih kuat di kuliah daripada bekerja. Lagipun saatnya pada saat ini kita lagi masa kuliah tuh kalau kerja jangan dulu, soalnya dia bertabrakan gitu. Jadi kalau bisa ya kuliah dulu. Kalau ada kerja udah jangan difokuskan ke kerja. Jadi kuliahnya dituntaskan dulu. Karena kalau sama juga kalau misalnya kita udah ikut di organisasi kerja sama kuliah bersama tahun itu jika nih, jadi kuliah kita berantakan. Kalau memang kita fokus ke tiga-tiganya, jadi kita harus bisa memilih kemana. Kalau memang udah kuliah ya udah kuliahnya dulu. Kalau memang ada kerja jadi harus difokuskan. Bagaimana cara kalau kita bisa kerja sama kuliah kita itu cepat dituntaskan. Bagus ya, jawaban dari karena kita harus memprioritaskan apa yang lebih dulu yang seharusnya diprioritaskan. Kalau misalnya kuliah berarti harus kuliah dulu yang difokuskan. Dari itu baru dilanjutkan dengan organisasi ya. Nah misalnya nih antara tuntutan kerja dan kuliah misalnya nih bos bilang kamu harus bisa nyelesain, maksudnya kamu harus setidaknya kamu harus masuk berapa kali sekian selama sebulan kayak gitu di pekerjaan. Kalau misalnya kamu tidak bisa memenuhinya ya kamu nggak bisa kerja lagi gitu. Kira-kira nih gimana sih pandangan teman-teman? Maksudnya apakah yang teman-teman lakukan kalau misalnya itu sampai terjadi? Ya, saya menurut. Jadi kalau sebelumnya di kerja tuh memang udah buat perjanjian pertama kali. Karena memang sebelum saya kan satu kali kerja di situ. Jadi 3 bulan setelahnya itu kan kita udah memang sibuk lagi kuliah karena masuk semester 4. Jadi ini Aida udah bilang kalau misalnya nggak bisa dikerjain itu seminggu masa 2 kali, Aida keluar aja. Kan memang kan kita nih kita kuliah, kita kerja ini sekali ya. Jadi ya udah buat perjanjian kalau seminggu masuk 2 kali. Kecuali kalau misalnya yang penting kali baru masuk lebih dari 2 kali. Kalau enggak ya mengundurkan diri. Diskon dulu. Karena apa ya? Karena saya juga tidak bekerja. Jadi kan nggak tahu juga kan posisinya itu kayak mana. Cuma kalau karena di posisi seperti tadi
yang dilakukan jadi yang lebih kuat. Mungkin dari saya. Kalau saya sama-sama dengan Pak juga. Saya tidak beda juga. Walaupun saya artinya saya tahu yang lebih prioritaskan kuliah daripada kerja. Kalau menurut saya. Baik, berarti tidak ini ya, maksudnya tidak kecewa, tidak kecil hati jika memang teman-teman lepas dari pekerjaan itu ya, karena lebih memprioritaskan kuliah daripada bekerja. Baik, mungkin diskusi kita atau dengan kelompok kita sampai di sini aja. Dan di sini saya mau berpesan bahwa yang gimana pun setiap harinya aktivitas yang kita lakukan, sebisa mungkin kita harus mengatur waktu, gitu kan, menjadwalkan apa-apa aja sih yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yang terlebih dahulu diselesaikan. Jangan di situ, istilahnya jangan di situ kepepet, di situ baru kita kerjakan semua. Pasti itu kan menguras lebih banyak tenaga, gitu kan. Terus kita juga bisa lebih cepat stres. Jadi dari jauh-jauh hari kalau bisa kita selesaikan sedikit-sedikit ya, walaupun tidak selesai di hari itu, tapi setidaknya adalah peningkatan bahwa kita telah menyelesaikan pekerjaan itu sedikit gitu. Nah, di sini saya mau minta nih kesan dan pesannya dari teman-teman. Mungkin dari Mas Ita dulu. Nah, ini kan udah ngikutin kegiatan kita kan dengan kelompok. Apa sih yang Mas Ita dapat dari kegiatan kita ini? Jadi saya mau mengungkapkan kesannya dulu ya. Jadi kesan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, yang saya dapat itu tentang informasi membagikan waktu atau manajemen waktu dengan baik. Seperti kita yang sedang melaksanakan kuliah ini, kita harus ada prioritasnya itu mana? Supaya kita anak kuliah, prioritasnya itu ya kuliah, baru yang kedua yang prioritas kedua itu kerja. Jadi pesannya itu dalam manajemenkan waktu, pesan saya itu ya gunakan waktu dengan baik dan buat jadwal yang penting untuk kita laksanakan kegiatan tersebut. Mana kegiatan yang lebih penting dan mana kegiatan yang sekunder. Kemudian lainnya, apa yang saya dapat dari bimbingan ini, yaitu ya cara mengatur waktu supaya nggak bentrok dengan waktu yang lainnya. Kita harus mengutamakan prioritas. Ya. Kemudian menambahkan yang Betul. apa ini betulnya? Ya betul. Kita kalau di sini berbicara tentang mengatur waktu. Jadi kalau misalnya kita bekerja, apalagi kita bisa bekerja sambil kuliah, kan otomatis nggak ada yang namanya waktu luang. Jadi ya kali-kali kita cara mengatur waktu itu gimana. Jadi ya betul kata Bunda, kita harus menentukan prioritas kita kemana. Misalnya kita ke kuliah, udah kita ke kuliah ya. Kerja boleh, cuma jangan difokuskan lagi. Soalnya kadang banyak orang tua pun melarang kita kerja untuk pada masa kuliah ini. Jadi lebih bagus karena bagusnya kita harus memprioritaskan apa yang sudah orang tua. Nah, kesannya nih kan ini baru pertama kali gitu kan, perdana nih ketika main bimbingan kelompok. Apa sih kesannya setelah mengetahui oh rupanya gini ya bimbingan kelompok gitu? Bimbingan kelompok. Ya bagi saya ya dapat ilmu baru bagaimana jadi seorang udah berapa tahun kuliah? 2 tahun. Nah itu diskusi kelompok tuh yang macam-macam kita bikin waktu masa sekolah dulu. Nggak ada tahu gimana strategi yang betul lah, yang macam bulat ini supaya lingkaran supaya bisa mudah untuk menatap langsung gitu. Udah, sekarang Kita kayaknya kesan-kesan dan Pesan saya dari bimbingan kelompok ini kita jadi tahu, kita jadi terdidik lah istilahnya, seperti cara mengatur waktu tadi, terus habis itu langkah-langkah strategi itu
efektif gitu, apa namanya komunikasi yang efektif, bagaimana cara-cara kita memanage waktu dari itu bimbingan yang positif. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mana telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan saya mengapresiasi sekali apa sih maksudnya apa yang teman-teman ungkapkan kayak gitu, ide-ide pendapat teman-teman itu saya sangat apresiasi. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah.